Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lala Atika. Saya dari Prodi S1 Gizi, Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada organ wanita. Organ reproduksi wanita merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Dalam hal ini, untuk mempersiapkan kehamilan dan kelahiran. Setiap organ reproduksi dirancang dengan fungsinya masing-masing. Organ ini dimiliki setiap wanita sejak lahir. Namun kemampuan reproduksinya akan bekerja setelah mereka mengalami pubertas. Struktur dan organ reproduksi pada wanita memainkan peran penting dalam proses reproduksi, di mana meliputi siklus menstruasi, konsepsi, kehamilan, dan persalinan. Menurut letaknya, organ reproduksi wanita dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama di bagian luar dan yang kedua di bagian dalam. Yang pertama, ada organ reproduksi wanita bagian luar. Organ reproduksi wanita bagian luar ini berkelompok di daerah bernama vulva yang letaknya di luar vagina. Organ-organ tersebut, yang pertama ada labia. Labia adalah organ reproduksi wanita bagian luar yang terdiri dari dua pasang lipatan kulit di kedua sisi bukaan vagina, bernama labia mayora dan labia minora. Labia mayora atau bibir kemaluan besar berada di bagian luar dan akan ditutupi dengan rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas, sedangkan labia minora, bibir kemaluan kecil, tidak berambut. Yang kedua, ada mons pubis, yaitu tonjolan lemak di atas labia yang ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Bagian ini mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Yang ketiga, ada lubang vagina yang merupakan pintu masuk ke vagina. Yang keempat, lubang uretra. Lubang uretra adalah tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Yang kelima, ada klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Yang keenam, ada kelenjar vestibular. Kelenjar vestibular ini terletak di kedua sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan seksual. Selanjutnya ada organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina terletak antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar. Vagina merupakan lorong atau jalan keluar untuk melahirkan, serta tempat masuk penisnya selama berhubungan seksual. Yang kedua ada serviks atau leher rahim. Leher rahim adalah pintu masuk antara vagina dan rahim yang berupa lorong sempit. Dinding serviks bersifat fleksibel sehingga dapat merenggang dan membuka jalan lahir saat persalinan. Yang ketiga ada rahim atau uterus, merupakan organ terbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Yang keempat ada ovarium. Organ ini merupakan kelenjar kecil yang berbentuk buah pir yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama, yakni estrogen dan progesteron yang dilepaskan dalam aliran darah. Yang kelima ada tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim yang mengarah ke ovarium. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim, serta tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Sama seperti bagian tubuh lainnya, organ reproduksi wanita memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, sudah sepatutnya organ reproduksi wanita dirawat kesehatannya agar terlindungi dari berbagai gangguan seperti infeksi atau cedera. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem anatomi payudara. Pada wanita yang sudah memasuki masa pubertas, payudaranya akan membesar dan akan menonjol. Sementara pada pria, bentuk payudara tidak berubah setelah pubertas, walaupun sebagian pria mungkin akan mengalami pertumbuhan rambut di dada dan payudaranya. Anatomi payudara bagian luar terdiri dari yang pertama ada areola. Areola merupakan area melingkar di bagian tengah payudara yang berwarna sedikit gelap dari warna kulit sekitarnya. Selama dan setelah masa kehamilan, diameter areola bisa membesar dan terkadang terlihat lebih gelap. Yang kedua ada puting. Puting merupakan bagian payudara yang terbentuk bulat, kecil, dan menonjol di bagian tengah areola. Yang ketiga ada kelenjar Montgomery, berbentuk menyerupai benjolan kecil dan berada di sekitar puting dan areola. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan minyak alami kulit yang dapat melumasi dan melembabkan puting susu serta areola. Minyak tersebut juga berfungsi untuk melindungi kulit payudara dari infeksi kuman.
Selanjutnya kita akan masuk ke anatomi payudara bagian dalam, yang terdiri dari lobus dan lobulus. Payudara wanita normalnya memiliki sekitar 15 hingga 20 lobus. Setiap lobus terdiri dari bagian kecil yang disebut lobulus. Lobulus atau kelenjar payudara merupakan tempat ASI dihasilkan. Berbeda dengan kelenjar payudara wanita, kelenjar payudara pada pria tidak memiliki lobulus, sehingga tidak menghasilkan ASI. Yang kedua ada ductus atau saluran ASI. Lobulus pada kelenjar payudara terhubung dengan saluran ASI atau ductus mammary. Saat menyusui, ASI yang diproduksi oleh lobulus akan mengalir melalui saluran tersebut dan bermuara di puting. Selanjutnya ada kelenjar dan pembuluh limfa. Hampir di setiap bagian tubuh terdapat kelenjar dan pembuluh getah bening yang berfungsi untuk menghasilkan dan membawa cairan getah bening atau limfa, tak terkecuali payudara. Cairan limfa pada payudara dihasilkan oleh kelenjar getah bening yang terletak di ketiak, bagian atas tulang selangka, dan dada. Cairan getah bening tersebut mengandung sel-sel pembentuk kekebalan tubuh yang berfungsi untuk membantu tubuh melawan infeksi. Selanjutnya ada jaringan lemak. Payudara berisi jaringan lemak, berfungsi untuk membantu jaringan ikat dan penyambung payudara dalam menyangga dan menopang struktur payudara. Semakin banyak jaringan lemak pada payudara, semakin besar ukuran payudara seseorang. Selain itu, payudara terdiri dari pembuluh darah dan saraf. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke kelenjar payudara, sedangkan saraf memungkinkan payudara untuk merasakan sensasi dan menunjang proses menyusui. Selanjutnya ada jenis-jenis gangguan kelenjar payudara. Ada beberapa jenis gangguan pada payudara. Di antaranya pertama ada kanker payudara, yang kedua ada tumor jinak payudara seperti papiloma induktual, tumor sel granula. Yang ketiga ada kista payudara. Yang keempat ada mastitis, yang kelima ada klavifikasi payudara, dan yang keenam ada ekstasia ductus atau penyumbatan saluran ASI. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.